selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini, aduh susah banget, sorry. Aku bakal reading tentang bagaimana kondisi finansialmu ya di Januari 2026 untuk zodiak Virgo. Oke, buat para Virgo, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat gimana kondisi keuangan atau finansialmu di Januari 2026 Virgo. 26. Kali lagi. 6. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Virgo. Yang pertama kita akan cek dulu situasi dan kondisi keuangan kamu akhir-akhir ini seperti apa. Oke, Virgo, situasi dan kondisi keuangan Virgo akhir-akhir ini, aduh sorry belibet. Virgo, beberapa yang aku lihat di sini, terkadang Virgo cukup merasa insecure dengan kondisi keuangannya sendiri. Yang artinya apa? Yang artinya sebenarnya mungkin nggak cukup banget buat kamu di Januari ini kondisi keuanganmu ya. Sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan insecure. Pertama, memang kurang. Yang kedua, ketika kamu melihat orang lain yang lebih dari kamu, jadinya kamu insecure, kayak iya sih kok mereka tuh keuangannya lebih banyak gitu ya, kayak asetnya banyak, uangnya banyak, kayak udah provide banget lah gitu kondisi keuangannya ya, sedangkan kamu di sini belum financial freedom, masih kayak bayar ini, bayar itu, nyicil ini, nyicil itu, belum banyak yang ditabung ya. Sebenarnya di sini dua hal yang bisa menyebabkan kamu ngerasa insecure tadi kayak gitu. Cuman ya itu, ngerasa insecure dengan kondisi keuangan sendiri ya, beberapa seperti itu ya kak. Orang lain tuh kayaknya lebih enak ya, lebih bisa banyak nabung, sedangkan aku kasih keluarga, kasih orang tua, terkadang bantu teman dibalikin kagak gitu ya. Terus yang kedua, apa saja menjadi hambatan kamu dalam situasi keuangan kamu di Januari? Salah satunya mungkin di sini yang menjadi hambatan kamu adalah kamu yang terlalu ini kali ya, overprotective soal kondisi keuanganmu gitu. Jadi kita itu boleh protek sama kondisi keuangan kita, tapi jangan sampai di sini terkesan kayak pelit juga gitu ke diri sendiri bahkan ya Virgo. Tapi ya seharusnya sih kalau pelit ke diri sendiri enggak ya, seharusnya jangan lah ya. Oke. Tapi terkadang itu malah jadi hambatan kamu gitu untuk bisa simpen. Jadi terkadang uang itu bagaikan menggenggam pasir ya, semakin kita genggam tuh ya uang itu, semakin banyak aja nanti keluarnya untuk hal inilah itulah yang tak terduga bahkan. Jadi kalau kata aku sih protect boleh, tapi jangan over juga. Karena di sini kayak kamu juga harus menyisihkan dana-dana tak terduga gitu loh ya, untuk keuanganmu ya di Januari ini. Jadi biar nggak yang ya udah ditabung terus diambil lagi, aku jadi nggak semangat kak gitu, padahal aku udah berusaha untuk hemat. Iya, disisihkan, dialokasikan, ini nih dana tak terduga sekian, boleh tabung dulu, cuma apa yang wajib dibayar dulu gitu ya. Contoh nih ya, kalau aku bisa bilang utamakan membayar hutang ya, baru kamu nabung di sini ya. Jadi yang minus-minusnya dibayar dulu gitu. Terus yang ketiga ya, yang menjadi kekuatan tersembunyi kamu dalam mengelola keuangan gitu ya, mengatur keuangan kamu di Januari, salah satunya di sini adalah kebijaksanaan dirimu ya. Terus ketenangan kamu di sini, memang ini menjadi sesuatu kekuatan tersembunyi kamu ya, untuk mengatur kondisi keuanganmu menjadi lebih stabil, menjadi lebih balance ya gitu. Jadi kamu yang bersikap tenang, kamu yang bersikap lebih tenang dalam artian kayak contoh, kamu gak tergesa-gesa terburu-buru untuk membeli sesuatu yang kamu mau gitu ya. Kamu gak terburu-buru untuk aku harus gini, orang udah beli, enggak gitu ya. Oke, terus yang keempat, next stepnya gimana kak di Januari soal kondisi keuangan Virgo? Next stepnya kalau aku lihat sih
Akan ada beberapa hutang piutang ataupun pokoknya di sini masalah keuangan yang terselesaikan. Ini bagus banget buat kamu ya, artinya kamu nggak akan berat lagi bayar ini bayar itu. Yang awalnya mungkin bayaran aku ada 5 kak sebulan, sekarang jadi 3 kayak gitu ya. Next stepnya seharusnya ada beberapa masalah keuangan yang terselesaikan. Terus yang kelima, hal apa yang perlu kamu fokuskan soal kondisi keuangan kamu di Januari? Salah satunya di sini adalah tentang keseimbangannya, kestabilannya. Itu perlu banget gitu. Usahakan antara pemasukan dan pengeluaran itu seimbang ya. Seimbang yang masuk dengan yang keluar. Jangan kebanyakan yang keluar ya. Terus yang keenam, di sini tentang aset ya. Aset terbaik yang bisa kamu miliki di bulan Januari. Lagi-lagi hampir sama dengan zodiak-zodiak sebelumnya. Di sini emas, bisa aku katakan emas ya. Emas bukan aset yang kayak apakah rumah kak, tanah kak, lebih ke emas aja sih ya. Kalau mau punya aset yang liquid, emas di sini yang cepet dicairinnya gitu ya. Dijual dapat uang ya. Tapi ya itu sih yang paling terbaik di Januari buat kamu. Terus daripada yang lain-lain yang kamu belum paham ya, terus di kartu yang ketujuh, perspektif jangka panjang soal kondisi keuangan kamu sebaiknya yang seperti apa di Januari ini kak. Kooperatif lah dalam menggunakan uang kamu ya. Realisasi-realisasi yang pasti soal pengeluaran kamu, tujuan-tujuan yang pasti ya. Terus juga kalau bisa di sini ya, kalau mau berlebih dalam kondisi keuangan, andalkan kerjasama yang menguntungkan ya, yang bikin cuan, sampingan-sampingan. Jangan hanya berfokus pada penghasilan utama saja kayak gitu ya. Terus di kartu yang ke-8, kunci sukses keuangan kamu di Januari ya. Salah satunya adalah tentang kecerdasan kamu sih. Semakin kamu pintar ngatur keuangan kamu ya, manajemen keuangan kamu, maka semakin cepat suksesnya di sini, semakin strong, semakin pokoknya kondisi keuangan kamu di sini semakin stabil gitu sih ya. Kayak pinter-pinter lah dalam mengatur keuangan ya. Yang ini jangan dulu dibayar, yang ini aja dulu diutamain gitu ya. Yang ini nanti aja karena ini ada bunganya sekian-sekian gitu. Intinya kayak pinter-pinter dalam mengatur kondisi keuangan ya. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana kak soal kondisi keuangan Virgo di Januari? Outcome-nya kalau aku lihat ya di sini, kamu akan cenderung memang lebih pintar untuk ngatur kondisi keuangan kamu, lebih observasi lagi ya, sebelum mengambil keputusan, sebelum melakukan pengeluaran kayak ini perlu nggak atau enggak ya, ini penting nggak atau nggak penting-penting banget. Dan secara komunikasi juga harus lebih diperjelas yang berhubungan dengan uang. Oke, apalagi sama keluarga dan pasangan. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kak yang bisa terkoneksi dengan Virgo untuk ini semua di Januari ya. Energi paling kuat ada sesama Virgo, Capricorn, Taurus, Cancer, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Virgo.